Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, kita akan membahas materi mengenai energi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka LKS kalian di halaman 49. Baik, akan kita mulai materi hari ini. Yang akan kita bahas adalah energi. Apa itu energi? Energi memiliki definisi, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Kemampuan dapat diukur dengan variabel waktu dan besarnya usaha yang dilakukan. Dalam satuan SI, energi dinyatakan dengan joule atau lambangnya J atau kalori dengan lambang kal. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, bentuk energi potensial. Energi potensial ini berasal dari benda yang diam. Maaf ya, itu kurang D-nya di depan. Energi potensial berasal dari benda yang diam serta memiliki keadaan dan kedudukan tertentu. Energi potensial terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas, dan juga energi potensial listrik. Energi potensial gravitasi timbul karena adanya gaya gravitasi. Contohnya kita melepaskan benda dari ketinggian tertentu sehingga benda tersebut jatuh. Nah, itu namanya gravitasi. Lalu ada, dengan kata lain, benda memiliki potensial untuk jatuh. Nah, makanya benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Yang kedua ada energi potensial pegas, dan yang ketiga energi potensial listrik. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang berasal dari benda yang bergerak. Energi kinetik pada benda akan hilang jika benda tersebut diam. Energi kinetik ditentukan pada massa benda dan kecepatan sebuah benda. Nah, energi kinetik ini ditentukan pada massa itu berat dan kecepatan gerakan dari sebuah benda tersebut. Bentuk energi yang ketiga ada energi kimia. Energi kimia ini adalah setiap energi yang terkandung dalam suatu zat disebut sebagai energi kimia. Nah, contoh yang paling umum dari energi kimia adalah batu baterai. Nah, batu baterai dapat menyalakan lampu karena memiliki energi kimia. Nah, selain menyalakan lampu, batu baterai juga seperti bisa digunakan untuk menyalakan remote yang dapat mengganti channel televisi, bisa menyalakan permainan mobil-mobilan, seperti itu. Lalu yang keempat, bentuk energi listrik. Energi listrik ini adalah energi yang berasal dari arus listrik. Arus listrik memiliki muatan listrik, sehingga energi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk. Contohnya ketika kita menggunakan televisi, menonton. Nah, sebelum menyalakan televisi, pastinya kita harus menyolok atau memasang sambungan elektroniknya, itu menggunakan aliran listrik. Lalu kulkas dinyalakan dengan aliran listrik juga. Setrikaan dinyalakan dengan aliran listrik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi apapun sumber energi yang apapun benda yang menghasilkan sebuah energi disebut sebuah sumber energi. Namun sumber energi dibagi menjadi ke dalam dua macam. Ada energi yang dapat diperbaharui dan juga energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui ini adalah sumber energi yang tidak ada akhirnya alias tidak habis-habis. Maksudnya adalah sumber energi ini bisa digunakan secara terus-menerus.
tidak akan ada habisnya walaupun sering digunakan. Nah, sumber energi ini biasanya bisa diisi ulang dari waktu ke waktu. Contohnya ada kayu bakar, ada bahan pangan, ada aki, maaf ya saya typo atau salah ketik. Lalu ada angin, nah ada air, itu adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Lalu ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber yang tidak ada yang dapat dengan mudah habis. Maksudnya dalam keadaan tertentu bisa saja sumber energi tersebut habis jika selalu digunakan atau jika terlalu sering digunakan. Nah, sumber energi yang masuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbaharui ini adalah solar, bensin, dan juga minyak tanah. Energi yang tidak dapat diperbaharui, itu yang pertama ada energi hasil tambang, yaitu ada minyak bumi, ada gas, ada batu bara. Nah, ini merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Kenapa hasil tambang ini tidak dapat diperbaharui? Karena apa? Membutuhkan waktu yang lama dalam menimbun tulang-tulang bekas binatang pada zaman sekarang. Nah, kan ini yang digunakan oleh hasil tambang ini tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu, berarti pada zaman purbakala, zaman dahulu. Otomatis untuk di zaman sekarang ketika kita ingin mengubur hewan dan tumbuhan ini baru bisa digunakan, ketika kita mengubur saat ini baru bisa digunakan beberapa juta tahun yang akan datang, tidak bisa langsung dipergunakan. Inilah kenapa tidak dapat diperbaharui, karena membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Yang kedua ada energi nuklir. Energi nuklir ini adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Karena bentuknya yang sulit dibuat dan juga nantinya akan menghasilkan sebuah energi yang dahsyat sehingga agak sulit atau agak susah diperbaharui. Energi nuklir ini terjadi karena adanya reaksi fisi dan juga reaksi fusi dari atom dan unsur radioaktif seperti uranium. Energi nuklir ini dimanfaatkan untuk sumber energi pada pembangkit listrik. Nah, tapi untuk penggunaannya tidak bisa terlalu sering karena dalam proses pembuatannya yang sulit juga. Lalu ada energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada energi matahari. Energi matahari ini adalah sumber energi yang paling utama. Nah, energi matahari ini dapat digunakan langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Contoh energi matahari yang dapat digunakan secara langsung seperti ketika kita menjemur pakaian, ketika kita menjemur garam, proses pembuatan garam, ikan asin, terasi. Nah, itu menggunakan energi matahari secara langsung. Apabila kita mau menggunakan energi matahari yang sudah diubah, itu bisa dengan dari matahari menggunakan panel surya, ditangkaplah sinar matahari tersebut lalu digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, itu bisa untuk penggunaan energi matahari secara tidak langsung. Lalu yang kedua ada energi air. Energi air ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan PLTA. Apa itu PLTA? PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang disebut hidroelektrik. Biasanya digunakan di daerah-daerah yang lebih banyak perairannya daripada daratannya. Yang ketiga, energi yang dapat diperbaharui ada energi angin. Energi angin ini dimanfaatkan
memanfaatkan tenaga angin yang digunakan dengan bantuan benda kincir angin. Kincir angin ini membantu mengubah angin menjadi energi listrik. Biasanya energi listrik yang dibuat oleh bantuan tenaga dari kincir angin dari energi angin ini adalah pengadaan listrik di daerah yang terisolir. Karena lokasinya yang sulit dijangkau oleh listrik, yang sulit dijangkau oleh benda-benda yang biasanya ada di perkotaan, sehingga membutuhkan bantuan benda lain yang dapat membangkitkan listrik di daerah terisolir tersebut. Lalu yang keempat ada energi tidal. Energi tidal ini memanfaatkan pasang surutnya air atau bisa juga disebut dengan energi pasang surut. Keunggulan dari energi tidal ini adalah memiliki aliran energi yang pasti atau dapat diprediksi dengan baik. Lalu bisa menghemat ruang serta tidak rumit dalam proses penggunaannya. Baik, materi untuk hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang saya berikan. Jika kalian tidak paham bisa bertanya lewat WA atau bisa tanyakan wali kelas ke wali kelas nomor saya sehingga bisa bertanya ke saya. Selanjutnya ada latihan. Ada 5 soal yang saya berikan. Kalian pilih jawaban yang sekiranya paling tepat dari pilihan yang ada. Materi untuk jawaban itu ada di materi yang sebelumnya saya berikan. Jadi pasti ada jawabannya. Jangan asal jawab dengan tepat, oke? Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu karena sudah PTM. Semoga kalian bisa lebih paham dengan materinya ketika kita bertemu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.